وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا داعيا يعلم ويكافئ مزيدا. يا ربنا نجعلك كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا ولا تدع عصياننا ووقوعنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتكفينا تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه. Tujuh tiga obat ini Taufi nyambut nyarutan tapi biasanya dia Jawa.
Dulu beli bawahnya Allahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bahkan pakai aja kru. Nyundul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, di hari ini kita telah diberikan kesehatan untuk sama-sama pergi ke rumah ibadah, salat tepat waktu, yaitu salat. Selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau inilah yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai alam kebaikan. Yang mulia orang tua yang telah berhadir. Imumsi Kepala Kompleks Asrama PHB TNI Angkatan Darat yang kami muliakan. Wabil khusus penceramah kita yaitu Ustadz Hamid Hamzah. Beliau pembina Safari Subuh Jumat Berkah, juga penceramah tentang Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah, di pagi subuh ini kita diimami oleh Ustaz Muhammad Aulia Kaisar SPD. Beliau adalah hafiz, juga imam tetap Jumat Berkah, Safari Subuh Jumat Berkah. Hari ini pengurus Jumat Berkah lengkap hadir. Juga ada beberapa pengurus Safari Subuh banyak hadir. Alhamdulillah hari ini ada pembina yaitu Ustaz Hamzah, pengarah yaitu Bapak Haji Heri Julius Esol MM. Beliau adalah pengarah Safari Subuh Jumat Berkah, juga anggota DPR Aceh. Di sini ada juga hadir Pak Ibrahim Lawu. Beliau walaupun sudah bertugas ke Labu, tapi tetap pengarah Safari Subuh Jumat Berkah. Dan beliau sudah mendirikan satu komunitas Safari Subuh, yaitu Mas Huda. Sekarang Mas Huda sudah ekspansi menjadi Mas Huda Aceh Darussalam. Alhamdulillah, kepada para jemaah semua yang kami hormati, sebelum Ustaz memberikan ceramah, terlebih dahulu kami sampaikan ada beberapa komunitas Safari Subuh ke depan, yaitu mulai Sabtu besok tanggal 31 Mei
2025. Yang pertama, safari subuh S3. S3 ini singkatan safari subuh 1. Mengambil tempat di Menasa Al-Ikhlas, Kampung Beja Menara. Yang kedua, di hari yang sama. Yang kedua, gerakan pemuda subuh mengambil tempat di Masjid Al-Badar, Kampung Kota Baru, Lampinen. Dan di hari berikutnya, yaitu hari Ahad, 1 Juli 2025, ada 2 komunitas safari subuh Jumat Berkah. Yang pertama, safari subuh BBC mengambil tempat di Masjid Al-Jihad Kampung Cilincing. Dan yang kedua, subuh Arafah mengambil tempat di Masjid Al-Isra, Asrama TNI Angkatan Darat, Kampung Nusu Jaya. Insyaallah safari subuh yang akan datang 13 Juni 2025 mengambil tempat di Masjid Al-Badar. Alhamdulillah sekarang kita sudah menambah 1 komunitas safari subuh lagi, yaitu safari subuh hari Sabtu. Ini baru 7 minggu, ini yang akan datang besok yang ke-7, baru umur 1 bulan setengah. Tapi pengembangannya luar biasa. Karena ini mereka dari YouTuber membuat suatu komunitas safari subuh. Ini sama ceritanya dengan waktu 2010 dari main badminton, salah satu berjamaah 14 orang akhirnya membuat suatu komunitas. Itu juga ini safari subuh. Perlu juga kami sampaikan di sini sebelum memberikan tausiah, di Banda Aceh ini ada beberapa komunitas safari subuh. Masing-masing ada benefitnya. Yang pertama, benefitnya mengumpulkan uang untuk membangun rumah tahun Arafah. Dan Arafah benefitnya, Ustaz John Arafah sebelum penceramah memulai ceramahnya ada zikir, dan sesudah ceramah juga diiringi dengan zikir. Juga gerakan pemuda subuh sesudah ceramah di masjid dan di luar sampai minum kopi, ada buat kajian-kajian yang menjadi agama. Dan juga yang kita bilang tadi, benefit yang safari subuh S3 karena punya komunitas YouTuber. Dengan komunitas ini kita pun cuma berkah depan. Dulu gak ada ini kamera, sekarang sudah ada. Pengurus di YouTuber, pengurus di S3 ini ada 12 orang. Yang saya kenal waktu YouTuber ini ada beberapa orang seperti Ustaz Edi dan Pak Endang, Dekumpul, dan juga Pak Hamdani. Ini YouTuber semua. Yang nampak di mata saya, apalagi yang luar yang nggak nampak di saya. Inilah yang kita harapkan, kita dakwah juga apa jalan dakwah kita. Misalnya kita bilang tentang YouTuber, kita sampaikan melalui YouTube, karena apalagi YouTuber ini orang kadang-kadang nggak sempat mendengar ceramah, tapi sambil membuka HP ada lihat YouTube, lihat dakwah. Inilah mereka berdakwah lewat itu. Demikian kepada guru kami Ustaz Ahmad. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah yang telah memberi kepada kita dua nikmat. Nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat inilah insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dua nikmat inilah nikmat terbesar bagi kita manusia. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Salam ta'zim kami kepada Bapak Kepala Asrama, Bapak Imam Masjid, pengurus masjid, pengurus Jumat Berkah, pengurus BBC, Arafah, pemuda subuh, dan semuanya. Tidak perlu disebut nama semua. Kalau disebut nama pahalanya kurang. Karena ada unsur ji'ik bahu wajah, umang disebut nalu. Hana tersebut nan 100% pahala. Jadi hana tersebut nan Pak Salam, Pak Ibrahim, Pak Heri, saya ni. Hana tersebut nan lu tak pahala. Tapi mereka tersebut nan kurang pahala je, tinggal 50%. Nah, ilun galak baik sebut nan mesti lunjak orang kau. Jadi munalah kira-kira. Tema pagi ini sesuai dengan yang aktual adalah bulan Zulhijjah. Kalau ada Zul itu, bahasa Aceh Dul, atau bahasa Betawi Sidul, itu artinya yang mempunyai. Hijjah itu kesengajaan, haji. Yang mempunyai kesengajaan. Jadi orang-orang naik haji itu sengaja. Tidak mungkin naik haji tiba-tiba. Dikumpulkan harta dulu, dana dulu. Sudah terkumpul, didaftarkan. Itu bersahaja. Sengaja. Jadi Zulhijjah, bulan yang mempunyai kesengajaan. Sengaja naik haji dan sengaja mempersiapkan diri misalnya untuk berkurban. Orang yang naik haji juga berkurban di Mekah. Kita yang tinggal di Aceh, di tanah air juga berkurban. Karena kurban itu berasal dari qaraba yaqrubu qurbana. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bahasa Aceh juga sama dengan bahasa Arab. Karab kan? Karab itu kan dekat. Kerab dua, sahabat karib, karib. Korban dari korban, sahabat yang dekat. Jadi bahasa Aceh asli kurbe. Jadi bahasa Aceh asli kurbe, ya. Kerajaan itu kerajaan. Kurban, kurban. Bahasa Arab korban. Ya, bahasa Indonesia korban. Bahasa India juga kurbani. Nah, ada lagu kurbani bahasa India. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana asal usul kurban? Kurban atau kurban adalah ibadah tertua di dunia. Sudah ada di zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya dua anak, Habil dan Qabil. Kemudian Allah menyuruh kedua anak Adam itu berkorban. Jadi Habil, anak yang baik, dia diterima kurbannya karena ikhlasnya. Sedangkan Qabil, anak yang tidak beriman, menentang Allah dan Rasulnya, dia berkorban tidak serius dari tanaman-tanaman sayur yang sudah busuk, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia juga jadi pembunuh pertama di dunia. Dia membunuh saudaranya, juga penzina pertama di dunia adalah Habil. Ini di zaman Nabi ada. Tapi kurban itu terus menjadi ibadah bagi orang-orang takwa. Ibadah. Kita tidak dapati nabi-nabi lain ada berkorban, tetapi kita temukan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Makna Ibrahim dalam bahasa Ibrani adalah pahlawan. Itu bahasa Ibrani. Pak Ibrahim mungkin selama ini belum tahu arti namanya ya. Pahlawan. Orang yang kekar. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Ibrahim, tidak takut. Malah melawan orang tuanya. Karena orang tuanya Azar menyembah berhala, membuat berhala, dijual. Tapi kemudian Ibrahim menghancurkan. Semua dihancurkan dengan tangannya, ditinju dengan tangannya. Karena berhala itu dibuat dari tanah keras, hancur dengan tangannya. Tetapi dalam sejarah juga dia menggunakan kampak. Jadi baci, bahasa Aceh baci, kampak. Dihancurkan semuanya. Semua orang bertamasya ke laut. Orang-orang menyembah berhala bertamasya ke laut. Nabi Ibrahim, saya tidak bisa pergi ke laut hari ini. Saya sakit. Tinggallah Ibrahim. Diambillah kampak. Dihancurkan semua berhala. Dihancurkan, tinggal yang besar satu. Jadi ditaruh kampak itu di bahu berhala itu. Rupanya ada yang lihat. Ibrahim yang menghancurkan. Ketika pembesar-pembesar pulang dari laut, dilihat rumah berhala itu sudah tentang perenang, sudah hancur berhala. Lalu ada yang ceritakan Ibrahim yang melakukannya. Lalu Ibrahim ditangkap. Kenapa kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tapi Ibrahim menjawab, saya tidak menghancurkan. Yang menghancurkan berhala raksasa itu. Berhala yang besar. Coba tanya dia. Mana bisa ngomong berhala, kata si orang itu. Kata Ibrahim, kalau dia tidak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Tidak.
Tidak perlu disembah, ngomong pun nggak bisa, apalagi buat sendiri. Akhirnya Ibrahim itu dihukum dengan hukuman yang luar biasa, yakni dimasukkan dalam api yang api unggun yang sangat besar sebesar masjid ini. Dikumpulkan semua kayu-kayu kemudian dibakar untuk menjatuhkan Ibrahim dalam api unggun itu. Perlu dibuat kalau bahasa Aceh pecah. Diletakkan Ibrahim putih kah? Kemudian dipupa Nabi Ibrahim dalam api. Apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, kuni bardan wassalama ala Ibrahim. Dinginlah wahai api dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi Ibrahim diturunkan sebuah surga dalam api. Duduk dia dalam surga itu, tidak terbakar apapun. Jadi sekian jam kemudian baru habis terbakar kayu-kayu itu. Ternyata Ibrahim tersenyum. Orang aja hana mati dikil dekabe. Pane mati kagubi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa Ibrahim. Jadi bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, artinya pahlawan. Bahasa Arab Ibrahim. Bahasa Inggris Abraham. Abraham Lincoln itu presiden Amerika. Dia Kristen, tapi dia mengamalkan Islam. Apa jasanya yang paling besar? Dia melanjutkan risalah Islam. Apa diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bebaskan manusia dari budak. Itu Islam. Rasulullah yang menyuruh orang yang dekat-dekat dengan istri bulan Ramadan, kalau telanjur berhubungan, bebaskan budak. Kalau ingin masuk surga, bebaskan budak. Kalau ada kesalahan-kesalahan membunuh orang, bebaskan budak. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di zaman Rasulullah pun tidak berhasil membebaskan budak. Manusia lain juga tidak berhasil membebaskan budak. Tetapi Presiden Amerika Abraham Lincoln di PBB menghapus budak seluruh dunia. Sampai sekarang tidak ada lagi budak. Tapi ada juga diam-diam orang membudakkan manusia. Ada orang-orang jahat membudakkan manusia, tidak dibayar gaji buruk. Ada. Perempuan dizinai, diperkosa. Itu bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran Islam. Dan bukan ajaran Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Karena Abraham Lincoln sudah membebaskan budak seluruh dunia, seluruh agama mengikuti ajarannya, termasuk Aceh. Jadi dulu Islam juga manusia. Hamangkubuwono misalnya. Itu gundinya 1000 orang di Jogja. 1000 rata kama inang goya. Hana makawin yang gundi. Hamba saya. Rasulullah juga ada gundinya. Itu ada 4 orang. Ya. Tapi Rasulullah bukan berzina. Rasulullah memerdekakannya dulu, kemudian nikah, dibayar mahar 40 rial, lalu Rasulullah tidur dengan gundiknya. Jadi Rasulullah tidak berzina. Salah seorang gundik Rasulullah yang sangat cantik jelita adalah namanya dari Mesir itu Maria Qibtiyah.
Maryah Qibtiyah. Orang Qibti. Ya, saya pernah di Kairo. Saya lihat cantik-cantik sekali orang Qibti. Kalau orang Arab Mesir kurang cantik, ya. Kurang putih, hitam manis. Tapi suku Qibti ini putih-putih orangnya. Sangat cantik-cantik. Itu di Kairo. Jadi Maryah Qibtiyah, istri Rasulullah, ini asal-usulnya hamba sahaya, putih, cantik sekali dan muda. Ketika Rasulullah mengambilnya, itu usianya baru 16 tahun. Putih, cantik, dari Kairo, cantik sekali Maryah Qibtiyah. Tiba-tiba hamil. Lahirlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh. Namanya juga Ibrahim. Jadi Rasulullah kan punya 7 anaknya. 6 dari istri pertamanya, dari Khadijah. Kalau saya bisa hafal. Kalau bapak-bapak tidak bisa hafal, tidak salah bapak-bapak. Saya memang makanan saya. Jurusan sejarah loh. Pertama anak Rasulullah namanya Qasim. Itu laki-laki. Meninggal 18 bulan usianya. Qasim, anak Rasulullah pertama. Anak Rasulullah kedua perempuan, Zainab. Anak Rasulullah ketiga perempuan lagi, namanya Ruqayyah. Anak Rasulullah yang ketiga perempuan lagi, namanya Ummi Kalsum. Anak Rasulullah yang bukan 3 lagi, sudah yang ke-5 ya, itu Fatimah Az-Zahra. Mau turut-turut perempuan. Kedua perempuan, 3, 4, 5 perempuan. Mau turut-turut perempuan. Ikul li kafi. Itu Muhammad Abtar. Abtar, orang yang putus keturunannya. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi Muhammad itu orang yang putus keturunannya. Kemudian lahir satu lagi laki-laki. Namanya Abdullah. Abdullah. Usianya 1 tahun, meninggal. Itu kan Muhammad Abtar, orang yang putus keturunannya. Kata orang-orang kafir, itu Muhammad, orang yang putus keturunannya. Kemudian lahir dari Maryah Qibtiyah tadi, satu lagi, Ibrahim. Itu ada yang mengatakan usianya sampai 3 tahun. Tapi ada yang berpendapat usianya juga 2 tahun. Ibrahim juga meninggal dunia. Itu Muhammad Abtar. Abu Lahab, Abu Jahal, semua abu-abu mengatakan Muhammad Abtar. Jadi abu banyak yang jelek. Abu Lahab, Abu Mu'id, itu musuh-musuh Rasulullah. Ada satu lagi, Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu Jahal. Arti Abu bapak. Misalnya Abu Ibrahim Laul, itu tidak jahat, orang terbaik. Abu Ibrahim Wailah, orang baik, ulama keramat. Tidak perlu naik mobil ke Banda Aceh. Beliau tutup mata sudah sampai ke Banda Aceh. Entah betul, entah enggak. Tapi saya orang yang beruntung. Begini beruntung. Waktu pulang
Wali Nanggro jadi Hasantiro. Kami anggota DPRA, waktu itu saya anggota DPRA. Kami berbaris di Meligo menunggu datangnya Wali Nanggro. Capek sekali kita tunggu. Enggak sampai-sampai. Udah jam 12 belum sampai. Tiba-tiba diumumkan, hadirin mohon berdiri. Wali Nanggro masuk Meligo. Berdiri kita berbaris. Jadi Wali Nanggro itu diusung oleh orang GAM. Pemuda-pemuda GAM lah. Kiri kanan diusung Wali Nanggro. Masuk. Ilun cukup kagum lawan ke Hasantiro. Saya sangat kagum Hasantiro itu. Sejak muda Hasantiro bagi saya luar biasa. Pejuang Aceh. Membela hak-hak Aceh di PBB. Saya sangat kagum. Sekaranglah kesempatan. Walaupun dilarang, saya akan mencium Wali Nanggro. Sampailah ke depan saya. Langsung, jangan kata orang yang menjaganya. Hana ku apatih dong kucum aja Wali Nanggro. Iba aja dalam. Iba dalam. Dan yang kali umumkan, Wali Nanggro ada di Mesir Raya. Sahajiaknya, rupanya Abu Ibrahim Wailah. Alhamdulillah lo merumpak jauh. Ibrahim Wailah. Nah, fikir lo Wali Nanggro. 1 jam kemudian Wali Nanggro ceramah di Mesir Raya, baru iba gede merumpok cituah ke. Apalagi wate petiju. Yang petiju pertama Tumi. Yang kedua Abu Ya Profesor Muhyiddin Wali. Yang ketiga Abu Kutakro. Lun saksikan. Karena lun di dalamnya. Untung lun ada yang lihat merumpok. Jadi itulah hebatnya nama Ibrahim. Memang Ibrahim di Aceh luar biasa kan? Ibrahim Pidi, Ibrahim Hasan, Ibrahim Hussein. Itu guru saya, pembimbing kiri saya. Rektor IAIN Araniri. Ibrahim Lawung. Tapi di kampung Lon, Abang Him EU. Ibrahim juga kan? Memang Ibrahim itu artinya pahlawan, ya. Bahasa Yahudi itu, bahasa Ibrani. Anaknya Ismail, artinya yang lemah lembut. Ismail artinya lemah lembut. Kemudian istri pertamanya Siti Sarah. Saya tidak tahu artinya Sarah itu padang pasir. Tapi Siti Hajar artinya anak batu, anak bate. Hajar. Siti Hajar. Itulah ibu dari Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lahir di Mesir. Ya, di Mesir. Dibawa oleh ayahnya ke Mekah. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah nanti ketika Ismail itu dewasa. Tapi yang luar biasa dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu ini. Sembelih. Ya Allah, Nabi Ibrahim disuruh sembelih, padahal hanya 1 anaknya, tidak ada yang lain. Hanya Ismail, satu-satunya anak, usia Ibrahim sudah 80 tahun. Usia istrinya 75 tahun. Anak itu sudah berusia 14 tahun. Disuruh sembelih oleh Allah. Kalau Ibrahim Lawi yang disuruh sembelih anaknya tidak mau. Sayang sama anaknya. Tapi Nabi Ibrahim
Allah yang suruh, siap. Lalu dibilang sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi. Karena mimpi para nabi itu wahyu. Aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Itu kata Ibrahim kepada Ismail. Apa jawab Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu, perintah Allah. Niscaya engkau melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Senang sekali sang ayah karena anaknya ikhlas menerima perintah Allah. Itu luar biasa. Itu Ismail Nabi. Kalau Ismail sekarang kita punya anak Ismail, lu lumpur kusiakah hai Ismail. Berutuh-utuh ni belum. Cariku. Kalau perlai kapai itu Malaysia. Dan kalau itu beruntung yang takut mana bapak lebih tua dari lu, bapak ngandang lunti. Tapi Nabi Ismail begitu ikhlas, maka diabadikan oleh Allah kepada katanya dino. Dalam sembahyang katanya, tak berselawat ditengok ke Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail hanana mahinan. Wa ala ali Ibrahim, itu keluarga Ibrahim termasuk Ismail. Termasuk Siti Hajar. Dan anak-anak Nabi Ibrahim yang lain. Yang beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim yang luntupu elun, Zahra yang luntupu na. Yang pertama Ismail menjadi rasul. Yang kedua Ishak menjadi rasul juga. Tapi yang tirata menjadi negeri Madian, Nanggro Madian, itu nama anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa lain mak ya. Nabi Isa mak kayan Siti Sarah. Dari keturunan Isa cukup le je ke Nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi-Nabi lain. Semua dari keturunan Isa. Dari keturunan Ismail, luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh le dari Nabi Isa, tetapi penghulu para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Itu. Dan lempike dari keturunan Ismailnya yang God. Bukan dari Nabi Isa bro, tapi le yang bro. Kerja le yang bro, Yahudi. Kan cukup balik Yahudi Yang keturunan Nabi Isa. Orang Yahudi di pohori Islam habis-habisan. Apa ni bekerja sama lagi dengan Amerika, Inggris, Perancis. Jadi untung tayo na Lebanon, na Yaman, na Syiah yang membela Palestina. Cukup balik je orang-orang Islam tu. Turki balik, Arab Saudi balik. Kaya raya wayan tu. Mesir balik. Hani bantu Palestina. Hani bantu kaya undang. Jadi di Dubai bangunannya Masya Allah. Apa tu? Gedung-gedung yang sangat tinggi, menara-menara sangat tinggi. Mereka berpoya-poya dari minyak dan gas bumi yang diberikan oleh Allah. Tetapi tidak mau membantu saudaranya Palestina. Padahal Palestina tempat lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Imam kita orang-orang Aceh, orang-orang Indonesia, Malaysia, kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i.
Terima kasih Pak Prabowo Subianto. Le bantu Palestina. Kirim tentera ke dia. Tapi Hanasib Pak Prabowo. Hanasib. Nak kirim boleh tentera. Bumu perang ke dia. Bah bersyahid asal surga. Kalau boleh dodon Pak Prabowo ni yang mau perang ke dia. Don kan jenderal. Cuma umum kan lanjut. Tapi kamu orang Aceh memilih Don Pak Prabowo. Nak fikir ke Palestina Pak Prabowo. Kamu orang cinta Palestina. Jadi bengih dengan Arab Saudi kaya macam. Hai dia bantu Palestina. Mesir, hai dia bantu Palestina. Turki, hai dia bantu Palestina. Nanggro Arab yang lain kaya-kaya madu. Malah imengan dengan Yahudi. Ada hubungan diplomatik. Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada hubungan diplomatik dengan Yahudi. Turki ada hubungan diplomatik dengan Yahudi. Itulah sudah disesatkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Karena sebaik-baik amal adalah jihad fisabilillah. Berperang melawan kafir, kalau mati syahid. Orang Aceh dulu luar biasa. Perang yang paling lama melawan Belanda Aceh. 60 tahun. Aceh 60 tahun perang. Jawa pun beli. Padang 5 beli. Medan 2 orang. Kau menyerah pada Belanda, menyerah. Aceh pantang menyerah. Maka yang paling banyak pahlawan dari Aceh. Karena orang Aceh jihad fi sabilillah. Udit Sari, Udit sama-sama Udit Sari. Mati syahid orang Aceh. Luar biasa. Maka saya bangga sebagai orang yang berdarah Aceh. Dan Madung saya bangga. Pahlawan yang paling dari Aceh. Dia baru setengah diakui oleh pemerintah. 620 roti hanya diakui pahlawan. Hebat cik pahlawan. Sadik dengan Tengku Umar cik jasa-jasa banyak. Tapi kalau diakui bertahap memang. Bertahap diakui. Tapi Jino cukup ramai dia. Pahlawan nasional dari Aceh. Memang nanggro perjuangan. Seandainya pemerintah bagaimana buka pendaftaran pemuda-pemuda Aceh dikirim ke Palestina, lo yakin ramai pemuda-pemuda akan mendaftar. Yang yang pegah balon jamaah S3 20% akan ikut madu. Kiban popon, betul kan? Allahu Akbar popon. Hidup Palestina. Pray Palestina. Pray itu kan bahasa Aceh, bahasa Inggris. Merdeka dia. Memang kurang ajar Yahudi haram jadah. Nam tu saw Yahudi ya. Mak di Amerika. Ayah di Inggris. Abang di Perancis. Leboh negara Kristian ke Amerika, Inggris, Perancis mendirikan negara Yahudi di atas negara Palestina. Ijazah dia. Karena orang Islam pun lemah, tidak mau berjihad. Hanya mementingkan diri sendiri. Ya Allah, negeri ya Allah, nanggro-nanggro Arab yang kaya raya, yang han jitem bantu Palestina, Nabi berkasihan ya Allah. Nabi berkasihan ya Allah. Jih-jih beri perang le Yahudi ya Allah. Puji mendoa kan? Nya payah ada yang bawa ulama le. Kiba Ustaz, hanjut sang. Punya hanjut Vietnamin.
Dah cara ron gara-gara lu. Hang gubi doa berugo dengan Islam yang lain. Makanya ni lu karena emosi. Yang betul ya Allah beri betul buka hati Arab Saudi. Betul buka hati Kuwait, hati Qatar, betul buka hati Mesir, betul buka ya Allah hati Turki, Pakistan yang nak bom nuklear. Ya Allah betul buka hati awaknya. Beri bantu saudara kamu orang Palestina di Gaza dan tepi barat ya Allah. Boleh kita berdoa. Ya Allah hancurkan Inggris ya Allah. Hancurkan Amerika Serikat ya Allah. Hancurkan Perancis ya Allah. Tetapi Presiden Perancis di Jakarta nanti kayak hidup dah. Ini jak ubara budur juga. Macron lah Presiden Perancis. Nabi ya Allah betul buka hati orang kafir betul balik dibantu Palestina. Ini antara harapan. Yang terakhir. Kitanya diwajibkan urus raya di atas semaya berkorban. Korban. Syariat Islam. Gupu wajib tahun kedua hijrah. Dan juga rugo kitanya mesti hana pernah halam berkorban. Nah kadang-kadang. Jadi lentuan kehendak oleh Allah. Elon hana putuh-putuh lung korban. Ya. Tahun 2000 ya pun. Apa ni nam? Tapi belum pernah musabah lumah. Sabah kameng ke. Jadi menurut lun memang mampu lun untuk tingkat lemah kalau mampu. Termasuk waktu lun di DPR. Hana pernah di lemah. Punya kameng na tapi tunyo na ji. Ya. Jadi nya penutup itu. Moyo daya korban yang paling utama tasya kero. Kanya tengku yani. Tengku yani. Puno na. Aku tu biar dah. Mungkin katelaknya. Tapi terpegah je betul. Yang paling utama tasya kero. Tapi bertajam sikit. Ya. Tunjuk cara tengku yang pernah saya lemah. Nah. Ana. Yang pernah saya kami? Masih roh ana. Lun pernah. Leboh kau saya kami. Nah, berbuat. Tapi lun begah yang lucu betul. Nan tengku imam kampung lun Muhammad Nur nah. Muhammad Nur. Kau yang kedua. Kawatannya sekitar 70 tahun. Di orang korban di kampung le menyadeng lain hanya. Harus tengku maknu karena kan tengku imu. Jadi cukup raya kameng dari Toki Taib. Nah. Jadi kaku buat guna pi. Dia melawan kami. Melawan kami. Nyok kan dusta, lun hana mungkin dusta karena kejujuran lun katrik. Hana pernah dusta. Di bedah kami bagemat liho no. Media tu dengkoi mo. Gudang ipo ini kot. Bam rubah dengku anu. Lun tak tikai ke mata. Yang tahun 70 nak. Ban rubah kan ipa le je ada ruang ke tinggal le orang ke Bandung nyan pengalaman lun kalan kenyataan tanpa nyino tekem lun ipa orang sia le kami mungkin lo nanti nak saksikan tapi nak sebut lu nyok kan tunggu manu tunggu Hanafiah tunggu Imam Masjid tunggu Hanafiah ke sia lu mau
anak kong di kalaki mungkin bam itakat bak dada dengan ngaki likut rubah dengkuan Nabi pergi habar rumah sakit ya dah dekenji arti ji apa moyo danyo ti lemo bekang rumah kalau pergi ikat itu lemo-lemo aja iya lemo di Arab jika diaki lemo entah tapi makhluk yang paling hebat dari lemo Bang Jamal Jamal itu unta Ibili unta jadi yang menarik unta ijak kero ya jok daku anak payah ikat kan yang usah ilun dua galo ya ji lunjak ke di ujabah korban ya saksikan dan lu ya ablo ilun dipercaya ahli kloter untuk ya ablo dam lu ya ablo na daba ilun lele rial sabo monyo unta sampai 10 rial lah baru lu tak peng lu katanya jadi ya yang aneh jadi unta ija aju kena iya tindaku yang luar biasa unta surga iya tindaku li tukang algojo yang kau daku biasa orang awak Afrika hitam raya cukup tajam cerah ijlok cak ikoh hoyu ro ju darah yang gelang rubah 6-5 minit bang rubah icok aju ibah lain ija aju unta likut ya tindaku wala merutuh unta likut rela aja kerja unta-untanya lagi itu karunia Allah luar biasa kapan pertama tahun ke-8 ke-9 tahun ke-9 hijrah haji wada Rasulullah ke haji Rasulullah hae gesi serutuh boh kurban orang haji serutuh boh unta sejaknya ke unta tidak kuat mentang itu mukjizat Rasulullah tanpa dino jadi unta-unta yang tidak kuat Rasulullah gesi 70 boh gesi aja Rasulullah cak kabutuh halkom yang kahali ya tapi me hana butuh halkom mi peluang mayo kebu aja mayo lemo ipak orang lah tapi harus putuh halkom iru je darah kemudian pindah terus unta lain ya cenderung itu sampai sekarang begitu luar biasa ya luar biasa rahman Allah 70 boh Rasulullah gekoh kurban wate haji wada keun Rasulullah wahai Ali lengkah takoh kata adama le Sayyidina Ali menantu Rasulullah istri suami Fatimah gelanjutkan 70 boh tu gekoh le Sayyidina Ali tirtuh boh orangnya urang kurban wate haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berguna bagi tuan dan bagi hadirin wal hadirat. Kalian dilikeun na Ibu Maimunah. Ana. Ibu Maimunah. Nyan 3 ngelun pigi aluk semawi. Kaya mengkawin dengan tentera di asramanya tinggal. 3 sabahlah kamu. Ibu Hajjah Maimunah. Ana ya, enggak apa-apa. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.